Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Alif. Dan ya udah lama banget nih gue nggak bikin insight. Gimana kabar kalian? Jadi gue mau cerita sedikit dulu kenapa gue udah atau jedanya lumayan lama nggak bikin insight. Karena yang pertama itu adalah gue lagi mungkin lagi ngulik, lagi menganalisa dan juga mempertimbangkan sih, lebih tepatnya mempertimbangkan bagaimana nanti nasib channel ini, bagaimana nanti gua yang di dunia per konten kreatoran ini, karena lumayan agak gambling nih gua. Dan ya seperti yang kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian yang tahu, gua mulai belakangan ini ya, atau udah lumayan lah, mungkin 2 atau 3 bulan ke belakang, gue itu mulai aktif di live stream. Yang gue mulai aktif di live stream dan juga jadi belum nemu nih alur jadwalnya, terus juga cari materi-materinya. Sebenarnya materi di otak gue udah ada, cuma lebih ke eksekusinya sih. Ini aja gue eksekusi jam berapa nih? Jam 3.44 udah mau jam 4 gitu kan. Karena memang gue mau coba untuk fokus live stream dan juga ya seperti yang kalian tahu juga, ini tuh gue lagi di setup live stream gue. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Di sini gue mau bahas tentang hal yang mungkin beberapa bulan lalu sempat viral ya. Dan ini ada sangkut pautnya dengan perilaku di masyarakat ya, terutama di bukan untuk memperkecil atau bukan untuk menandakan, tapi di beberapa daerah gitu, beberapa desa atau ya suatu daerah lah, ada kejadian-kejadian seperti ini gitu. Dan ini bikin gue tuh miris sekaligus khawatir gitu. Oke, langsung aja apa yang mau gue bahas kali ini adalah ini yang mau gue bahas, yaitu ada peristiwa di mana ada suatu kecelakaan ya yang menimpa beberapa orang. Kenapa gue bilang beberapa orang? Karena ini tuh nggak terjadi cuma satu kali guys. Ini tuh nggak terjadi cuma sekali, tapi terjadi beberapa kali gitu. Dan ya amat sangat disayangkan lah gitu kan. Kalian ketik aja keyword gitu, ada truk kecelakaan di Jarah warga. Nah di sini langsung muncul nih banyak berita-beritanya gitu, kayak ini misalnya ya, warga Jarah instan dari truk yang kecelakaan, terus sembako kecelakaan di Banyuasin gitu kan. Ini ya, tanggalnya sama, memang beritanya sama, dan ini 6 Maret terjadi lagi. Viral video warga Jarah muatan telur dari mobil pick up yang mengalami kecelakaan gitu kan. Jadi miris gitu guys, kejadian-kejadian kayak gini tuh. Kayak maksudnya ya sayang aja gitu. Kenapa sih peristiwa ini tuh harus terjadi gitu, yang dimana harusnya kita sebagai manusia gitu, sebagai makhluk yang sosial, kita tuh harusnya saling bantu, tolong menolong gitu kan, punya rasa empat yang tinggi. Tapi akhir-akhir ini tuh udah mulai hilang gitu, dan ya itu miris aja gitu dengarnya. Ya bayangin aja gitu kalau hal ini menimpa ke kalian atau kerabat kalian atau keluarga kalian lah gitu. Ya pasti ini sangat amat disayangkan gitu kan. Apalagi ini tuh peristiwanya nggak terjadi cuma 1 atau 2 kali gitu, bahkan sering gitu kan. Ya jadi gue sendiri agak lumayan ya miris dan kasihan gitu. Orang yang udah lagi kena musibah gitu kan, ditambah lagi sama orang-orang yang moralnya udah jatuh ini gitu kan, yang udah luntur ini, ditambah lagi musibahnya gitu kan, bukannya dibantu gitu. Jadi kasihan aja gitu, miris gitu kalau ada peristiwa-peristiwa kayak gini gitu teman-teman. Dan ini menimbulkan pertanyaan gitu ke diri gue pribadi, sebenarnya ini kecelakaan atau kesempatan dalam artian negatif gitu kan. Karena balik lagi gitu ke diri kita gitu, orang-orang yang ini gitu kan, ada apa sih dengan mereka ini gitu. Kalau kita berkaca pada zaman dulu lah gitu kan, nggak usah yang dulu banget gitu, kalau ada kecelakaan tuh orang-orang tuh pada bantuin gitu kan, atau minimal banget ada rasa empati lah gitu, kasihan gitu ke orang yang terkena musibah, yang kena kecelakaan gitu, yang mengalami kecelakaan ini.
Tapi kalau sekarang gitu ya mungkin salah satu faktornya adalah kemajuan teknologi gitu ya. Sekarang tuh bahkan ada orang nih mengalami kecelakaan tapi banyak orang yang nggak peduli gitu, kayak oh ya udah gitu, banyak orang yang ngeliatin doang gitu, nggak bantuin, bahkan ada yang menghindar dari kecelakaan tersebut, bodo amat gitu kan, karena apa ya, itu kurangnya rasa empati, kurangnya rasa bersosialisasi terhadap sesama manusia gitu loh. Dan bahkan yang lebih parahnya sekarang tuh setiap ada orang yang mengalami musibah kecelakaan, kayak misal nggak usah kecelakaan di jalan deh, kalau ada orang yang terkena musibah bencana alam gitu kan, mereka tuh langsung nih keluarin HP, jangan langsung selfie, rekam, bahkan ketawa-tawa lah, bahkan seolah-olah menjadi penyiar berita. Yang itu tuh ya maksud gue pribadi itu, lu ngapain gitu, mending lu bantuin gitu, minimal banget kasih support moral lah gitu. Kalau emang nggak bisa bantu material ataupun tenaga, minimal banget ya lu ada di situ dan menangin gitu. Jadi ya ini salah satu faktor yang terjadinya karena perubahan zaman sih teman-teman, perubahan zaman juga, era teknologi. Jadi orang kebanyakan sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dan juga jadi membuat orang tuh lebih apa ya, lebih individualis lah. Dan juga salah satu faktor lainnya adalah penurunan moral juga gitu kan, dari ya itu tadi gitu. Jadi orang tuh kayak moralnya menurun, jadi lebih individualis, jadi lebih kayak masing-masing banget gitulah, berindividu sih lebih tepatnya gitu teman-teman. Ya hilangnya rasa bersalah dan hilangnya simpati terhadap sesama manusia gitu, terhadap orang lain gitu kan. Jadi ibaratnya analoginya ya kayak gini, misal kalau ada rumah tetangga kita kebakaran, kita bantu atau ambil barang, otomatis kan kita pikirnya bantu dong gitu kan. Tapi di beberapa peristiwa yang kayak yang sebutin tadi, yang perihal truk akan terus dijarah ini, ya sama halnya mereka tuh malah ambil barang sih gitu. Ada orang kebakaran gitu, oh wah ada rumah kebakaran, kita harus nyelamatin barang-barang elektroniknya. Iya diselamatin, tapi nggak jadi hak milik lo juga gitu, itu kan punya mereka yang ya punya pemilik rumah itu gitu. Kita bantu harusnya, tapi ini enggak gitu. Tapi ini tuh malah kita ambil dan kita jarah jadi hak milik kita jadi maling di musibah orang lain kan. Apa ya, gue agak speechless sih kalau ngedenger berita ini tuh akhir-akhir ini ya gitu. Maksudnya peristiwa-peristiwa kayak gini gitu. Bedain nih orang-orang yang enggak, kalian tuh harus bisa bedain gitu, orang-orang yang emang nggak mampu dan juga yang nggak punya hati gitu. Orang-orang yang nggak mampu ini kan orang-orang yang harus kita tolong, harus kita bantu gitu kan. Jangan sampai kita nggak punya hati buat nolong mereka gitu, kita nggak peduli, kita cuek aja, itu udah salah sebenarnya. Karena ibaratnya ada orang yang kayak butuh bantuan, oke. Karena mau gue dekat musola jadi udah ada yang ngaji teman-teman, sorry ya kalau ada suara-suara backsound yang kayak gini. Jadi kita harus bantu gitu, jangan sampai kita nggak peduli, atau bahkan yang lebih parahnya ini, kita malah nambah penderitaan orang lain gitu, dengan ngejarah dan ngambil barangnya dengan maling gitu. Ini bener-bener moralnya tuh hal banget sih gitu. Dan juga faktor selanjutnya adalah malu, budaya malu yang udah tumpul gitu, yang udah memudar nih, udah kayak yang tadi yang gue bilang di awal, karena orang-orang udah hanya peduli dengan dirinya pribadi, dan juga mereka tuh jadi lebih individualis, jadi mereka tuh kayak nggak peduli sama orang lain. Jadi mereka ya efeknya ya salah satunya ya rasa malu mereka tuh berkurang, mereka tuh nggak punya malu untuk apa ya, lebih tepatnya tuh yang itu tadi, yang nggak peduli aja gitu loh. Dan juga hal-hal kecil yang salah, hal-hal negatif yang salah, kejahatan-kejahatan kecil yang salah, yang malah dinormalisasi gitu. Ya contohnya ya tadi, misalnya ada truk kecelakaan atau ada peristiwa yang merugikan orang lain, kita cuek, nggak peduli gitu. Sebenarnya itu udah salah teman-teman. Karena kan kita pribadi kan yang kalian tahu lah, kita itu makhluk sosial,
kita itu saling bergantung satu sama lain, tapi ketika kita nggak peduli sama orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, itu sebuah kejahatan gitu. Dan juga yang terakhir adalah fenomena ikut-ikutan. Ini jadi apa ya, jadi disease lah, ini tuh jadi virus lah untuk orang-orang zaman sekarang apalagi ya, karena kalau kita merujuk pada konsep psikologi sosial, di sini gua langsung kasih aja gambarannya ya. Sebentar. Salah. Nah, ini konsep psikologi sosial itu yaitu yang disebut dengan herd mentality atau mentalitas kawanan. Ini adalah kecenderungan individu untuk mengikuti perilaku atau keyakinan kelompoknya. Ini jadi bikin kita tuh samar gitu, kita tuh jadi nggak bisa bedain mana yang salah mana yang benar. Kita hanya mengikuti ya apa yang dilakukan oleh kelompok kita, apa yang dilakukan oleh mayoritas. Bahkan ya ditulis di sini, bahkan jika itu bertentangan dengan keyakinan pribadi atau penilaian rasional mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya mikir yang beda dengan kelompoknya gitu, atau dengan kelompok sosial mereka gitu, tapi tetap mereka ikutin karena ya itu tadi herd mentality ini gitu. Ini suatu yang suatu yang sebenarnya tuh bisa jadi sebuah bencana untuk individu tersebut gitu, yang mereka tuh nggak nganalisa dulu gitu, mereka tuh nggak mikirin dulu dampak-dampaknya, mereka itu nggak melakukan suatu atau bertindak secara rasional mereka, secara pikiran mereka, tapi mereka itu hanya mengikuti suara mayoritas, mengikuti keyakinan kelompok mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa bedain mana yang salah mana yang benar nih. Jadi makanya mereka itu jadi sulit untuk membuat keputusan lah gitu. Jadi sulit lah mereka untuk mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan apa yang udah mereka analisa, apa yang udah mereka pikir gitu. Jadi respon mereka tuh lebih cenderung kepada ya ikut-ikutan aja gitu. Salah satunya itu FOMO, itu yang konsep ikut-ikutan itu kan. Jadi mereka tuh nggak punya nggak punya apa sih itu kalau dibilang tuh, intinya mereka tuh nggak punya keyakinan terhadap diri sendiri lah, terhadap apa yang mau mereka lakukan gitu. Jadi mereka tuh hanya ikut-ikutan aja gitu. Jadi ya balik lagi teman-teman ke hal truk yang dijarah ini gitu. Jadi ini tuh suatu hal yang benar-benar miris teman-teman, kasihan gitu loh. Dan juga mau bahas lagi yaitu faktor logika dan sosial. Tadi gua udah sempat singgung di awal. Jadi kita emang udah susah nih hidup di zaman sekarang gitu kan, masa yang sulit ini gitu. Tapi ya ini ujian moral buat kita gitu loh. Makin kita bisa survive, semakin kita bisa berusaha untuk bertahan hidup bergantung dengan diri kita sendiri, kedepannya kita bakal bisa melewati ini semua gitu, semua masalah hidup, baik itu dari internal kita maupun eksternal gitu kan. Ini ya memang ujian moral yang harus kita lewatin gitu, karena memang sangat sulit gitu di masa-masa sekarang ya, apalagi dengan banyak faktor lah, kayak misal faktor ekonomi yang mulai semakin buruk lah gitu kan. Memang faktor ekonomi, masalah ekonomi itu emang udah ada dari dulu, cuma akhir-akhir itu ya mulai sangat-sangat susah lah gitu kan, sangat-sangat bener-bener sangat-sangat buruk lah gitu. Udah gitu ya ditambah kayak misalnya ya harga bahan pokok naik, terus juga komoditas pokok itu menjadi langka gitu kan, ditambah jadi lapangan pekerjaan juga semakin sulit, supply and demand-nya udah mulai timpang nih, udah nggak stabil in the middle gitu kan, udah mulai timpang banget nih, mulai berasa ya kan kesulitan ekonominya gitu. Jadi
justru di masa-masa kayak gini kita harus bener-bener bahu membahu gitu, harus tolong menolong gitu kan. Jangan malah kita jadi masyarakat yang barbar gitu, yang peduli diri sendiri, hanya peduli perut sendiri gitu. Ya walaupun kita emang harus bertahan, tapi ya karena dengan adanya sifat sosial kita yang tinggi, kita jadi bisa survive gitu, kita saling bantu membantu gitu kan. Dan juga yang selanjutnya adalah yang gue sempat singgung di awal juga, yaitu ya di beberapa daerah yang tertinggal gitu, dan juga akses edukasi yang belum memadai ke daerah tersebut. Jadi pembinaan sosialnya tuh cenderung rawan gitu dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai edukasi perihal masyarakat gitu kan. Jadi mereka tuh kayak udah jadi individualis, masyarakat atau kelompok yang individualis gitu, kayak nggak peduli gitu kan. Kayak ada truk, balik lagi ada truk yang kecelakaan gitu kan, wah gue nggak mau tahu gitu kan dia dari perusahaan mana, atau dia di rumahnya keluarganya lagi nungguin dia untuk membawa uang gajiannya segala macam gitu kan. Sedangkan si supir ini atau si pelaku usahanya gitu kan, perusahaannya itu lagi bener-bener kolaps atau kacau gitu kan. Ya tuh yang jarah itu nggak peduli, yang penting oh ada bahan pokok gitu kan, oh ini gratis nih, kita ambil, kita jarah gitu kan, bawa pulang jadi hak milik kita. Itu sekali lagi itu pendidikan yang kurang gitu ya, pembinaan sosial yang bener-bener belum merata gitu kan, pembinaan sosial yang kurang lah di beberapa daerah. Sekali lagi gue bukan mau merendahkan, tapi ya kalian sendiri tahu lah gitu, di beberapa daerah memang ada yang seperti itu dan ya itu sangat-sangat miris sih. Pendidikan lah teman-teman, pendidikan dan pembinaan sosial gitu. Dan juga terakhir yang mau gue bahas yaitu yang terakhir ya di subbab yang tadi ini, yang faktor logika dan sosial adalah yang udah gue berulang katakan, individualisme yang tinggi, atau bahkan udah bisa dibilang yang liar lah. Udah kayak udah nggak peduli nih gitu kan, ini mobil siapa, ini dari PT mana, ini dari background kecelakaannya itu gimana, segala macam, korbannya itu gimana. Mereka bahkan nggak mikir gitu ada korban gitu, mereka nggak mikir ada korban di situ. Yang penting kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak ketiban durian runtuh gitu, bukan dalam harfiah gitu, maksudnya bukan secara peribahasa, tapi kayak ada durian, gue nggak mau tahu ini pohon ada di kebun siapa, tapi ini udah jatuh ke tanah dan ini gratis gitu, ini berarti jadi hak milik siapa aja yang nemuin gitu, siapa aja yang ngambil. Jadi ya itu tadi, maksudnya individualismenya itu udah parah lah gitu, solidaritas sosialnya udah makin melemah gitu kan, kepedulian antar sosialnya udah makin berkurang gitu kan, kehilangan ikatan sosial gitu. Jadi hidup tuh serba sendiri, apalagi ditambah dengan peristiwa urbanisasi gitu kayak teman-teman, kayak misal perpindahan suatu kelompok atau suatu individu dari desa ke kota gitu. Jadi mereka tuh udah apa ya, terbentuk hidup bener-bener sendiri lah, apalagi di era sosmed sekarang kan gitu kan, orang tuh lebih nyaman berbincang atau nyaman ngobrol itu di sosial media, di WhatsApp, di Instagram gitu kan, di Facebook. Mereka tuh lebih nyaman berinteraksi di situ gitu dibanding berinteraksi secara langsung gitu, mendengarkan secara langsung opini-opini orang lain gitu kan. Jadi kurang nih, rasa sosialisasi ini tuh kurang, jadi menimbulkan individualitas yang tinggi terhadap sesama lain gitu. Jadi udah jadi liar gitu, kayak udah nggak pedulian lah gitu orang-orang tuh. Itulah kenapa peristiwa ini tuh bisa terjadi gitu teman-teman. Ya miris lah gitu kan melihatnya gitu kan. Dan terakhir ya, coba sebelum gua tutup video ini gitu kan, terakhir coba kalian bayangin deh gitu, kalian posisi diri kalian sebagai korbannya gitu. Kalian lagi ketimbang musibah, tapi orang lain bukannya membantu kalian, tapi malah melakukan hal yang merugikan kalian juga gitu. Kayak bener-bener malah apa ya, membantu menambah
kerugian kalian gitu, membantu menambah penderitaan kalian gitu kan, bener-bener gitu kan teman-teman. Kalau kalian diperlakukan kayak gitu, apa kalian mau gitu, diperlakukan kayak gitu kan? Enggak gitu kan. Penting makanya sifat simpati, empati, dan juga budaya tolong menolong ini harus benar-benar kita kita tingkatin lagi lah gitu. Simpati kita terhadap orang lain, empati kita terhadap sesama lain gitu kan, harus tolong menolong. Kita harus bisa ya punya hati nurani lah gitu, jangan hilang gitu hati nurani kita gitu sama manusia gitu kan, apalagi di masa yang lagi lumayan berat kayak gini gitu. Jadi ya semoga aja lah kita kedepannya tuh semakin menjadi orang yang lebih baik lagi, individu yang lebih baik lagi, jadi bangsa yang saling tolong menolong, yang lebih beradab. Bukan cuma kita lebih pintar, lebih maju, tapi lebih sosialitas dan solidaritas kita tuh lebih tinggi lah, lebih kita tingkatin lagi. Karena di dunia ini ya kita harus saling tolong menolong, kita harus saling bantu membantu gitu, harus saling mengulurkan tangan untuk sesama-sama kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan juga lebih maju gitu. Dan kalau kita saling tolong menolong, kita saling bantu membantu, itu akan meringankan beban kita sendiri itu teman-teman gitu. Jadi ya mungkin itu aja ya video untuk insight kali ini, dan juga maaf kalau ada kata-kata yang sering gue ulang-ulang, masih pengucapannya masih terbata-bata karena memang beda lah gitu dengan gue live streaming juga kan, gue nggak terlalu banyak ngomong. Tapi kalau di insight ini kan bisa mungkin gue mendeliver suatu hal yang gue bicarakan atau hal yang gue bedah ini, itu bagaimana caranya bisa tersampai kepada kalian dan juga kalian lebih enjoy gitu nontonnya. Dan ya semoga video ini tuh bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan impact yang baik lah buat kalian-kalian yang udah nonton video ini sampai habis gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video insight kali ini. Kalau ada salah kata ataupun ada gestur-gestur gue yang kurang menunjukkan kekurangan, gue mohon dimaafkan. Dan juga kalau ada saran kritik boleh banget di kolom komentar, atau di langsung kalian mau samperin sosial media gue yang ada di deskripsi, silakan banget, boleh banget. Karena memang dengan bertumbuhnya channel ini tuh bareng-bareng lah gitu sama kalian juga gitu. Ya semoga sekali lagi ya, semoga kalian enjoy dengan videonya, kalian mendapat sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi gue mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Oke, mungkin begitu aja videonya. Dan juga jangan lupa gue selalu update untuk live streaming gue, lebih ke main game, karena memang akan gue bagi nih porsirnya, gue akan porsir lagi, gue akan bagi lagi. Memang khusus di live stream itu gue mau buat ya hanya bermain game lah gitu, khusus main game. Dan kalau untuk video reguler ini khusus untuk insight dan juga nature yang belum gue buat, karena memang gue belum ada kesempatan untuk pergi keluar atau jalan explore tempat keluar lagi. Doain juga semoga channel ini makin berkembang, semakin memberi dampak positif lah gitu, semakin rapih juga dalam pembuatan konten dan lain halnya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support, dan juga buat kalian terima kasih yang udah beberapa yang nanyain gue di sosial media gue, baik DM maupun di Facebook gue. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Sorry ulang-ulang. Ya segitu aja videonya. Jangan lupa di like dan share video ini jika memang bermanfaat. Dan jika kalian ada, oke segitu dulu videonya. Sampai bertemu di insight atau nature selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah menyimak. Gue Alif Rahmat, sampai jumpa.